merasa bahwa situasinya udah sangat berbeda. Dulu memang salurannya buntu sehingga NU Gus Dur perlu mengambil posisi seperti itu. Menjadi salah satu motor atau pendukung dari gerakan-gerakan masyarakat sipil. Kunci Indonesia dan sekaligus NU ya. Itu terletak pada fase 2026 sampai 2030. Argumen bahwa makin makmur sebuah negara, sebuah masyarakat, kemudian dia makin jauh meninggalkan agama, ternyata tidak benar di Indonesia. Indonesia ini dalam 20 tahun terakhir makin religius. 96% orang Indonesia itu memang menganggap agama itu penting. Dan kita menyaksikan banyak sekali orang, bahkan artis-artis gitu ya, yang dulu mungkin gak identik lah dengan sikap hidup yang religius gitu. Hari ini banyak sekali artis itu menampilkan diri hidupnya sangat religius. Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Ini edisi ke-3 sepertinya, nanti kita akan bicara muktamar. Ini bareng, kalau edisi kali ini kita bareng duo kakak-kakak ketua PBNU. Yang lagi persiapan untuk menyelenggarakan muktamar NU. Katanya sih Agustus, tapi kita tanya-tanya nanti seberapa siap untuk buat Agustus ini. Agustus jadi Mas Afik? Saya belum bisa jawab. Sebelum rapat-rapat ya. Kita bareng lagi sama Mas Afik, Ketua PBNU bidang media dan tempat orang curhat kalau ada sengketa tanah biasanya kan ya. Mas Hasanuddin Ali, Ketua PBNU bidang data. Lakpesdam dan pokoknya pinter-pinter lah di situ. Nah, ini udah mulai rame, Mas. Rame sekali kan? Di mana-mana kayaknya sampean kemarin habis keliling sudah mulai banyak ditanyain muktamar. Gimana animonya? Kalau jalan, main-main, ketemu teman-teman di daerah berbagai kabupaten, ya ditanyanya soal muktamar. Jadi Mas, muktamarnya kapan? Jadi Agustus ya, selalu begitu kan. Ya tadi saya jawab, ya saya belum bisa jawab, belum definitif gitu. Tapi kan karena nanti takut offset. Ya memang benar kan, belum ada keputusan rapat yang misal muktamar bulan A. Itu kan rekomendasi saya kira para sepuh dari Lirboyo kan untuk rekomendasikan muktamarnya sekarang Agustus gitu kan. Tetapi kan PBNU sendiri sebagai pihak yang diwajibkan untuk menyelenggarakan kan belum ada keputusan. Betul. Tapi ini isu-isunya udah kemana-mana, Mas. Misalnya cara pemilihan. Nah, nanti saya mau tanya-tanya ini, Pak. Kandidasi, survei sudah 3, Pak, survei. Metodologinya dipertanyakan pasti. Karena tiba-tiba nomor 1 64%, nomor 2 sudah 8%, Mas. Survei online. Karena yang ngisi itu orang-orang yang nggak punya suara. Bukan PCNU ya. Bukan ya itu kan buat bunyi-bunyian saja itu. Buat bunyi-bunyian. Buat rame-ramean. Antusiasmenya udah sedemikian rupa. Tapi kita sebelum ngomong itu, kira-kira Mas, ini kan juga banyak yang selain konteks masalah teknis, ketua panitia, waktu, tempat, juga banyak isu yang mulai juga disodorkan gitu ya untuk diusulkan jadi bahan pembicaraan. Nah, kita juga ada di situasi Indonesia yang tengah berubah. Ada pemerintahan Pak Prabowo sudah 1,5 tahunan ya. 1,5 tahun berjalan, program fantastis dan seterusnya. Nah, ini juga jadi latar belakang menjelang muktamar itu. Tapi kemarin sama Mas Hasan juga sempat neliti soal oh iya, ini kan ada bukunya, Mas. Oh iya. Tipologi anak muda Indonesia. Endorse ini. Endorse gratisan. Nah, apa kaitannya hasil temuannya itu, Mas, dengan kondisi NU, anak-anak muda NU? Ya, pertama tentu saja gini, saya cenderung melihat bahwa hiruk pikuk muktamar kali ini itu isu-isu substansi itu hampir tidak pernah dibicarakan. Wah, ini sudah pesimis duluan ini, Mas Afik. Orang lebih banyak bicara soal kandidat. Oke. Ya. Nama ini, pihak ini. Tapi sayang sekali kok
nggak ada satupun atau pihak yang ngomong soal NU itu sekarang juga menghadapi tantangan yang luar biasa berat. Dan ini sesuai dengan apa yang kita yang kita riset selama 10 tahun terakhir ini. Katakanlah begini, saya sering mengatakan kunci Indonesia dan sekaligus NU itu terletak pada fase 2026 sampai 2030. Oke. Indonesia juga begitu. Indonesia punya cita-cita soal visi emas 2045. Itu kuncinya ya di 2026 sampai 2030. Kalau mau di-extend sampai 2035 lah. Nah, kenapa? Karena ya memang struktur demografi kita, struktur ekonomi kita, struktur geografi kita itu mengalami pergeseran yang luar biasa. Ya teman-teman, kemarin saya sempat nulis soal saya punya pandangan pesimis terhadap masa depan NU secara umum ya. Secara umum ya, bukan dalam konteks pesimis terhadap organisasinya, tapi NU secara umum. Karena saya melihat perubahan yang terjadi di Indonesia itu agak berlawanan dengan kondisi NU hari ini. Gimana? Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah begini. Pertama, ya, masyarakat Indonesia hari ini dan ke depan proyeksinya itu semakin banyak yang tinggal di perkotaan. Oke. Ya, bahkan kalau baca datanya proyeksi BPS atau Bappenas itu sekitar 76% nanti di 2045 masyarakat Indonesia itu sudah tinggal di perkotaan. Oke. Nah, NU mayoritas ada di Pedesaan. Oke. Pedesaan. Budaya kita itu berbasis budaya agrarian yang seperti disinggung oleh Mas Hafik beberapa waktu yang lalu. Nah, ini kompatibel nggak dengan perubahan ini, NU ini di masa depan? Yang kedua adalah dari sisi pendidikan. Saya pernah di tempat yang sama ini. Di tempat yang sama, sampean bilang SD dan SMP paling banyak. Betul. Sementara Muhammadiyah, SMA dan kuliah. Sementara trennya masyarakat kita itu semakin terdidik. Oke. Orang yang lulus S1, yang lulus S2 itu semakin tinggi. Oke. Dan orang yang terdidik itu cenderung berpikir lebih rasional dibanding orang yang tingkat pendidikan rendah. Yang ketiga, soal kelas menengah. Ya. Kelas menengah kita meskipun 5 tahun terakhir ini turun ya secara jumlah, tapi ke depan itu proyeksinya akan naik asal pertumbuhan ekonomi kita di atas 8%. Tapi kecenderungannya akan naik. Sekali lagi NU mayoritas ada di kelas menengah bawah. Tuh, itu yang ketiga. Yang keempat itu soal digitalisasi. Ya, soal digitalisasi. Digitalisasi kita itu sekarang posisinya sudah di atas 80% penetrasi internet kita. Sehingga ya otoritas keagamaan sekarang juga lebih beragam. Dulu kalau bicara keagamaan ya cukup kita datang ke kiai, datang ke pesantren, datang ke tokoh agama, selesai. Tapi hari ini pasar agama kita dalam tanda kutip itu lebih terbuka. Orang bisa mendapatkan asupan tentang keagamaan dari mana saja. Nah, 4 inilah yang membuat kita harus berpikir secara lebih serius dan lebih keras. Kira-kira dengan kondisi semacam ini, NU siap nggak? Jangan cuma kandidasi terus. Jangan cuma ngomong kandidat siapa yang jadi ketua umum. Ininya nggak dibawa. Ini soal kelas menengah bawah ini benar, Mas. Kemarin itu kan Pertamax Turbo itu sama Dex itu naik. Tak lihat di timeline Facebook itu tenang, Pak. Iya. Kayaknya teman-teman yang konsumsinya Karena nggak ada yang mengkonsumsi teh. Nggak ada. Yang Dex itu kayaknya tipis gitu kelasnya itu kayaknya. Iya. Paling sampean, Mas. Sekarang mobilnya diparkir gitu. Kembali ke selera asal. Kembali ke selera asal. Yang minum Pertalite sama Pertamax aja. Nah, iku Mas, tantangannya banyak sekali katanya. Iya. Sementara yang diomongin ini sekarang survei-survei kandidat-kandidat semua ini. Kalau NU ini kan percaya pada bahwa NU ini dijaga wali-wali. Jadi kan kalau kita percaya ini kan urusan belief itu. Iya. Jadi kalau udah meyakini itu selesai, Pak. Jadi udah ini gitu.
Tapi saya sendiri apa yang disampaikan Mas Hasan itu penting ya saya kira untuk menjadi catatan siapapun yang mengurusi NU. Entah itu PBNU, PWNU, PCNU, MBCNU, nyampe ranting ibaratnya. Itu penting sekali dipahami bahwa ada perubahan-perubahan sosial, ada transformasi yang terjadi di Indonesia ini yang juga berdampak pada masa depan NU. Gitu. Walaupun saya mungkin tidak sepesimis Mas Hasan. Walaupun sebenarnya nggak pesimis juga, tapi menunjukkan realitas yang kayaknya ini agak bertentangan dengan karakter khas NU gitu aja. Karena apa? Saya nggak begitu pesimis karena saya dulu itu pernah pesimis sudah. Gitu. Pernah lebih pesimis dari sekarang? Saya itu dulu udah pernah pesimis. Ini seiring dengan semakin bertambahnya umur, semakin bijak. Ya benar. Saya dulu tuh pernah pesimis karena kan saya studi ilmu sosial ya. Saya banyak membaca ilmu sosial, humaniora, filsafat sosial, sosiologi, antropologi, saya banyak baca dan saya membaca perkembangan terutama masyarakat barat gitu ya. Dari zaman dulu ketika masih religius dalam tanda kutip nyampe kemudian menjadi sekular. Ya, dari zaman monarki nyampe kemudian menjadi demokratis, republik gitu. Dan apa yang terjadi di barat kan memang bahwa agama itu makin ditinggalkan orang. Gereja-gereja rontok. Karena dulu memang gereja dianggap punya kesalahan besar karena kolaborasi dengan kekuasaan yang dianggap itu merugikan rakyat biasa gitu. Dan memang sekularisasi juga membuat ibaratnya daya magis agama itu hilang. Kan memang kata Weber kan sekularisasi itu kan ibaratnya proses disenchantment of the world gitu. Dulu itu banyak dunia yang tidak terjelaskan sehingga itu tampak memesona, magis. Sekularisasi membuat semua hal itu tidak lagi magis karena bisa dijelaskan dengan sains. Nah, Barat jadi perkembangan masyarakat dari monarki ke sekular, kemudian dari religius ke sekular dan monarki ke republik, dari agrarian ke industrial, memang melahirkan masyarakat yang pada dasarnya menjauhi agama. Dan juga tumbuhnya kelas menengah, makin makmur orang itu juga dia makin rasional dan dianggap menjauhi agama, makin gak religius. Nah, dulu saya merasa bahwa NU itu juga masa depannya berat karena Indonesia kan makin maju, tumbuh kelas menengah, banyak yang urban. Dulu saya mikirnya makin banyak masyarakat yang urban, bukan desa menjadi kota ya. Ini kan perkembangan desa menjadi kota. Jadi saya juga dulu merasa ini kalau masyarakat makin individual, nggak lagi butuh kumpul-kumpul tiap hari kayak kita di kampung. Terus juga makin individual dan makin rasional, kayaknya NU tampaknya relevansinya menurun sehingga kayaknya jumlahnya akan menurun. Saya dulu pernah mikir begitu. Tetapi ternyata jumlah NU hari ini paling tidak berapa tahun terakhir itu jumlahnya justru meningkat banyak sekali. Ya. Berdasar survei kan? Berdasar survei. Nah, kalau kita cek kan dari pemilu 55, pemilu 71 kan 18% orang NU itu. Ya kan? Tetapi sekarang menurut surveinya Mas Hasan dan juga LSI, warga NU itu separuh lebih dari jumlah Muslim Indonesia. Artinya, justru pesimisme saya tidak terjawab. Itu satu. Yang kedua, argumen bahwa makin makmur sebuah negara, sebuah masyarakat, kemudian dia makin jauh meninggalkan agama. Ternyata tidak benar di Indonesia. Indonesia ini dalam 20 tahun terakhir makin religius. 96% orang Indonesia itu memang menganggap agama itu penting. Dan kita menyaksikan banyak sekali orang, bahkan artis-artis gitu ya, yang dulu mungkin gak identik lah dengan sikap hidup yang religius gitu. Hari ini banyak sekali artis itu menampilkan diri hidupnya sangat religius. Kan gitu, ikut pengajian, ikut majelis taklim gitu kan, punya ustadz yang sering diundang ke rumahnya, tampilannya juga Islami. Nah, itu beberapa fenomena yang ternyata menggugurkan pesimisme saya gitu loh. Iya, menggugurkan misalnya. Jadi dengan apa yang disampaikan Mas Hasan, juga saya mikir ini belum tentu. Karena apa yang saya saksikan dulu, kan, masyarakat makin menjadi urban, individualis, rasional, ternyata nggak membuat mereka menjadi sekular seperti masyarakat Barat. Tapi justru membuat mereka menjadi religius.
Saya tidak tahu persis apa yang membuat sekian banyak orang yang menjadi religius, walaupun banyak penelitian yang mengatakan memang ya gerakan Islamisme dalam tanda kutip pasca reformasi itu menguat. Ya. Bukan hanya NU Muhammadiyah yang mewartakan sikap hidup religius, tapi juga banyak elemen-elemen, terutama misal Salafi di kota-kota, ustadz-ustadz Salafi, itu juga memang membuat banyak sekali orang kota menjadi religius. Walaupun mereka makmur, walaupun ya hidupnya ya kelihatan materialis dalam tanda kutip, tapi mereka kayak makin dekat dengan sikap hidup religius. Yang itu satu sisi juga gagal di capture oleh NU ya. Ya. Kelompok di perkotaan Islam perkotaan ini. Ya, jadi fenomena itu membuat bahwa NU ini, saya merasa bahwa NU ini udah ibaratnya udah kayak aliran keagamaan NU ini. NU ini bukan lagi organisasi. NU itu kayak aliran keagamaan. Orang lahir didoain cara NU. Meninggal ditalkin cara NU, ya kan? Ada masalah diselamatin ala NU Jawa, ya kan? Ya enggak cuma Jawa aja sih. Gitu loh kan. Kemudian ya kita banyak sekali praktek hidup yang pada dasarnya praktek hidup NU yang dipraktekkan banyak orang, dan orang Indonesia masih butuh itu. Walaupun mereka dalam tanda kutip udah urban, kayak gitu-gitu. Jadi saya menyaksikan karena NU itu udah kayak mendarah daging. Praktek hidup NU ya, ala NU itu mendarah daging. Dan juga kayaknya orang Indonesia itu pada dasarnya memang ini dari kecil memang percaya kekuatan adi duniawi. Bahkan yang sekular, yang abangan sekalipun tuh pada dasar percaya kekuatan adi duniawi. Yang dalam konteks kita beragama ya itu Tuhan, Allah gitu kan. Nah, jadi saya merasa orang Indonesia itu kayaknya memang gak akan lari menjadi masyarakat sekular seperti masyarakat barat. Tetapi justru ya kalau beranjak tua itu kayaknya balik-balik ke menjadi religius. Makanya saya sering kalau bercanda kan saya mengatakan Bapak orang itu kalau nanti masih muda, kesannya dia nanti tua balik-balik jadi NU. Kayaknya gitu Mas. Makanya tua balik-balik jadi NU. Ini kalau omongan orang sudah 50 tahun ini. Itu jelasin kekhawatiran sampean kemarin itu yang bilang ini NU kehilangan bahasa campaign untuk anak-anak muda perkotaan. Tapi kayaknya nggak perlu khawatir ini, karena ketika nanti tua dia akan balik juga dengan sendirinya. Dia masih butuh teman ngobrol, masih butuh kumpul-kumpul. Nah sementara yang paling gampang untuk berkumpul itu adalah kegiatan keagamaan. Ngaji bareng, undang ustadz. Ya itu di Indonesia. Di barat gak ada itu di barat. Karena mungkin sudah di barat itu kalau sendirian pun sudah cukup secara finansial. Dan ada hal saya kira yang saya kira sangat berbeda dengan masyarakat barat, tapi juga tadi Hasan saya kira nyitir bahwa di barat kita mengenal ada misal apa yang disebutkan oleh filsuf Kant ya, sapere aude, beranilah berpikir sendiri. Itu kan kredo masyarakat modern. Ya, otonom. Otonom gak ngikuti otoritas lain, pikiran orang lain, bahkan termasuk ajaran agama. Berani berpikir sendiri, sangat otonom. Orang Indonesia mungkin dalam beberapa hal dia otonom, tapi saya kira dalam banyak hal dia itu masih lazim bertanya sama orang lain. Kebutuhan dia untuk connect secara sosial, untuk punya teman, untuk bertanya orang yang dianggap lebih berpengalaman itu sangat-sangat kuat itu, tradisi itu. Jadi kayaknya sikap hidup otonom, berpikir otonom seperti kredo sapere aude itu kayaknya lemah di Indonesia. Iya. Jadi masyarakat Indonesia nggak akan menjadi seperti masyarakat. Saya pernah mempertanyakan itu Mas. Waktu saya punya pengalaman hidup di Australia. Sebagai orang Indonesia yang sukanya kumpul-kumpul, akhirnya juga in some point terbiasa untuk tidak kumpul-kumpul. Jadi kayaknya perasaan aman cukup secara finansial, cukup lah ya. Itu kadang-kadang juga tidak mengurangi kita keinginan untuk saling terkoneksi secara satu dengan yang lain. Itu mungkin yang saya rasakan ketika tanya kenapa ya orang-orang di sana itu. Bukan karena ngirit. Di antaranya juga. Kayaknya itu yang paling utama. Jangan menyembunyikan faktor, kita bicara lihat istilah nggak boleh disembunyikan. Ada faktor-faktor yang Tapi akhirnya kan orang-orang pada ini ya tidak seramai ini, tidak sekumpul-kumpul ini gitu. Mungkin faktor-faktor yang kayak gitu juga. Tapi kalau orang NU kan memang sukanya ngumpul-ngumpul, apalagi sudah di masa-masa tua atau di masa tertentu lah ya. Nah gini, saya tertarik yang disampaikan Syafiq tadi ya. Sebenarnya kalau kita lihat
Ya, apa yang dijelaskan Safik tadi itu kan angan-angan masa depan Indonesia akan seperti apa. Nah, saya melihatnya begini, Indonesia itu belum sampai pada taraf seperti negara barat. Setuju. Gitu. Nah, Atau memang nggak akan ke sana? itu bahaya, Mas. artinya gini, berbagai survei itu mengatakan ya jumlah orang NU itu ada 57, kalau versi Alfara ada 56,9. Ya. Itu kan. Dari populasi Dari Islam. populasi Islam. Nah, ini best case saya, ya hipotesis saya, itu angkanya sudah maksimal. Oke. Ya. Itu nggak akan pernah bisa naik di atas itu. Oke. Dengan melihat kondisi situasi yang tadi Ya. saya jelaskan. Kayaknya kok katakanlah sampai 60% itu enggak mungkin. Oke. Enggak mungkin. Ya nanti bergeser di angka itu 57, 56, 57, 56. Nah, maksud saya adalah bahwa fase 2026 sampai 2030 itu fase yang menurut saya fase paling krusial buat NU. Ini fase transisi. Apakah kita ini tetap di angka segitu, Atau 56, 57, atau turun? Oke. Saya pernah melakukan estimasi, Mas Safik, terhadap dengan berbagai faktor. Tadi termasuk urban, pendidikan, ekonomi, segala macam. Kalau estimasi optimis dan moderate, itu ya di angka itu. Oke. 57 mentok 59. Oke. Itu udah besar sekali. Nah, fase estimasi yang pesimis itu sampai di 2035 itu hanya 43%, Oke. turun 43%. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, jumlah urban, kelas menengah naik, pendidikan semakin tinggi dan lain-lain. Sementara trennya NU di Nah, saya cenderung kok ke situ arahnya kita. Oke. Tuh, jadi kenapa kemudian saya berhipotesis bahwa saya kok cenderung melihat masa depan NU itu tergantung pada 5 tahun ini, itu karena itu, karena faktor-faktor itu. Ya. Nah, sebetulnya apa yang perlu kita lakukan sih? Nah, agar, sebenarnya itu apa yang perlu dilakukan dan apa yang perlu dibicarakan. iya. Nah, itu Pak Safik Ali yang mungkin. Kita udah mau slow living. Saya selalu bilang ini zamannya generasinya Hamzah Sal, Rozali. Iya, gitu. Nggak kita terus. Gini, jadi memang harus ada strategi baru agar NU itu bisa diterima di perkotaan. Oke. Contohnya gini, ya. Kita itu dulu di NU itu gampang sekali ngundang orang untuk bertemu, untuk tahlilan, Ya. untuk maulid. Ya. Karena orangnya bertempat tinggal di tempat yang sama, profesinya sama, waktu luangnya itu sama. Ya. Jadi orang kumpul itu gampang Kalau di kampung, di kampung. maghrib masih bekerja, Pak. Iya. Wah, itu nggak bener. Maghrib harus sudah di rumah. Iya itu. Nah, sementara di kota nggak begitu. Orang sudah punya agenda masing-masing, orang sudah punya jam yang sudah tertata gitu. Orang juga punya interest masing-masing. Jadi menurut saya memang harus ada pendekatan baru, misalkan berbasis komunitas. Oke. Jadi mungkin kalau saya sampai punya angan-angan gini, kalau dulu kita ini PCI itu berbasis di luar negeri gitu ya, kenapa nggak misalkan PCI ini berbasis komunitas? Contoh seperti yang saya kemarin sama Rozali ke PIK. Kita ke Singapura kemarin. PIK 1, PIK 2. PIK 1, PIK 2. Nah, itu kan komunitasnya sangat jauh berbeda dengan Jakarta sekali. Jadi sampai waktu itu cerita kan, membayangkan PCNU saja itu susah di situ. Iya. Jadi harus dibikin PCINU kan. Iya. Kalau PCINU nanti anggotanya cuma 50 orang. Karena ngebayangin PCNU, angel lagi. Terus kemudian misalkan komunitas-komunitas goes, komunitas lari, komunitas sepanjang Sudirman Tamrin, itu kan harus ada yang menyentuh. Tadi Safik mengatakan gini, ya memang ketertarikan kelas menengah untuk beragama itu memang tinggi, itu betul. Itu sahih. Sahih ya? Sahih. Tapi apakah itu kemudian langsung berrelasi dengan NU? Itu lain soal.
itu lain soal. Karena kehadiran kita di situ juga nggak ada. Ya. Kalau dibilang nggak mau dibilang minim, nggak ada. Dan coba kita lihat sekarang PC atau PW yang berbasis kota, mayoritas nggak buat. Ya. Ya. NU-nya. Oh iya di Medan misalnya. Iya. Itu. Jakarta. Ya, di Jakarta mungkin. Surabaya yang kuat, Mas. Hah? Surabaya yang kuat karena tempat lahirnya. Karena tempat lahirnya. Ya seputar Jabodetabek ini lihat aja. Ya. Artinya pas. Jadi kita itu nggak berhasil masuk ke komunitas perkotaan sampai hari ini. Ya. Dan barang-barang ini yang penting diomongin kayaknya Mas di muktamar. Oh iya. Ya betul. Artinya kan gini. Ya kita ngomongin organisasi itu kan, organisasi didirikan ada tujuannya. Ya. Nah, artinya kan pertama-tama kan kita harus lihat tujuan-tujuan organisasi ini udah dicapai atau belum. Memang urusan pengabdian lah. Sosial keagamaan. Fokusnya kan memang pada di situ. Ketika kita memang berpikir tentang tujuan-tujuan sosial keagamaan, kita kan harus belajar tentang hal-hal yang lain. Jadi butuh riset sosial seperti yang dilakukan oleh Mas Hasan dan seterusnya. Butuh strategi sosial juga. Ya. Ibaratnya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu ke depan tantangannya lebih mudah atau lebih berat. Berdasar tadi bacaannya Mas Hasan, tantangannya akan lebih berat. Sehingga kalau itu tidak diantisipasi, ya mungkin jumlah orang yang mengikuti NU, jumlah warga NU itu menurun. Nah, di situ kan begitu. Tetapi kalau diantisipasi, ya bisa tidak menurun. Nah, di situ. Ya memang, ya tantangannya ya tidak mudah. Dari dulu misal saya ya waktu awal-awal aktif di dunia online lah ibaratnya ya sama teman-teman NU online ya. Ibarat kita ini kan dari dulu teman-teman NU online itu kayak ya sendirian. Nah, beda dengan sekarang. Sekarang kan udah banyak sekali generasi muda NU yang melek digital, mewartakan gagasan-gagasan Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah itu di berbagai platformnya masing-masing gitu kan. Nah, tapi dulu saya ingat banget ya, kita sedikit sekali, sementara ya banyak saudara-saudara kita dari ustadz-ustadz yang backgroundnya tidak NU cukup aktif di sosial media. Bahkan termasuk ustadz-ustadz dalam tanda kutip ultra konservatif gitu ya yang di situ. Sehingga sempat ada kekhawatiran bahwa NU ketinggalan jauh gitu loh. Dulu saya mikir pun gitu, nyampe ya ngajarin temen nulis, bikin workshop video, tapi waktu itu kan juga udah di workshop berkali-kali nggak ada yang jalan juga gitu. Saya itu udah pergiling mau dari Langitan ke Jawa Tengah ke pondok-pondok lah ngajarin video. Waktu diajarin ya santri-santri itu bisa, tapi habis itu nggak bikin apa-apa. Ya memang ekosistem pondok dia kalau nggak diperintah kiainya nggak akan berani gerak. Kiainya waktu itu belum merasa punya kebutuhan. Jadi dulu juga makanya dulu itu juga sempat ada pesimisme. Jadi ibaratnya kalau dibilang tadi ya, saya udah pernah pesimis berkali-kali. Tapi kok ternyata gitu. Pesimis berkali-kali itu tahun-tahun berapa itu? Ya kalau video kan 2015-an 14 gitu kan. Ngajarin video itu saya keliling-keliling itu. Tetapi kalau soal pesimis terkait bahwa ini masyarakat udah makin urban, makin industrial kerjanya, berangkat pagi pulang sore, banyak tradisi NU yang agrarian nggak relevan. Saya dulu juga udah ngeliat gitu. Sehingga saya punya kekhawatiran, punya pesimisme karena saya belum melihat bahwa NU punya kesadaran benar pengurusnya, kesadaran dan kolektif ya, dan punya strategi untuk merasakan itu. Tapi ternyata ya tadi, loh kok berdasar survei warga NU justru jumlahnya nambah dan sekarang juga dalam konteks online hari ini walaupun waktu itu saya sempat pesimis gitu, susah banget ngajak teman-teman NU untuk berdakwah di dunia online sampai dulu saya ngatakan YouTube itu bisa jadi pesantren online. Yang bisa punya murid yang ikut ngaji bisa ribuan. Padahal dari dalam rumah. Nah, kalau ngaji untuk bisa offline kan berat banget. Tapi ngaji di YouTube bisa 10.000. Nah dulu saya pesimis karena ngerasa susah banget ngajak teman-teman gitu loh, untuk melakukan itu. Tetapi ternyata ada dinamika sosial sedemikian rupa yang membuat kemudian itu lahir begitu saja. Ya nggak begitu saja, tapi itu lahir. Kemudian muncul figur-figur
baru yang mungkin dulu nggak pernah kita dengar. Misal salah satu contoh ya kira yang dikenal semua orang, Gus Baha. Betul. Dan Gus Baha nggak video loh, hanya podcast. Iya. Yaitu dulu Santri Gayeng ya berkomunikasi sama teman-teman yang online. Mau kita gimana caranya, belajarnya, bla bla. Tapi mereka konsisten dan sekarang Gus Baha sangat mungkin salah satu ustadz paling populer, gitu kan? Mungkin tiga besar atau bahkan tertinggi di Indonesia. Artinya ya tadi ternyata ada aja yang nggak diperhitungkan. Iya. Jadi pesimisme itu yang dirasakan waktu itu, nggak kejadian juga sebenarnya. Iya, nggak kejadian juga. Makanya karena saya udah beberapa kali pesimis dan ternyata nggak kejadian. Nah, jadi saya nggak begitu khawatir seperti Mas Hasan. Memang pengalaman beda. Pesimis berkali-kali, jadi pengurus NU berkali-kali. Tapi kan memang ada ungkapan kan yang juga di quote man. Hanya orang-orang paranoid yang akan bisa melalui zaman, yang bisa selamat kan. Iya. Nah, karena dia selalu punya kekhawatiran terhadap perkembangan zaman sehingga dia merespon. Jadi motivasi kanan, untuk kiri, jadi mencari jalan. Akhirnya dia selamat. Justru karena kekhawatirannya. Betul. Kalau orang nggak pernah punya kekhawatiran, tiba-tiba jatuh bom meninggal. Ada satu cerita menarik, Mas Rodali, Mas Hafik. Jadi beberapa hari yang lalu, saya kan diminta untuk ikut acara penerima beasiswa STEM Lakpesda. Oh iya. Ini anak-anak muda santri, ada yang enggak. Nah, di forum itu pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan itu melampaui ekspektasi kita loh. Misalnya? Kita kira kan anak pesantren nggak ngerti soal data science, nggak ngerti soal teknik lingkungan, teknik kimia, teknik fisika. Ternyata anak-anak muda ini yang kelas 3 sampai mau kuliah tahun ini, itu cita-citanya begitu. Ada yang tanya misalkan, Mas saya sudah keterima di data science di kampus mana gitu. Nanti prospek kerjanya apa ya? Oke. Terus ada yang di teknik lingkungan, di ITS, keterima di ITS dia. Nanti saya kerjanya profesi gampang nggak Mas? Win ada nggak itu? Win kebetulan ada. Kan STEM. Yang STEM. Nah, ada juga yang nanya soal AI. Oke. Jadi dia tuh nggak hanya STEM. Jadi dia keterima di sastra Inggris. Oke. Terus dia nanya, Mas, ini kan sekarang penerjemah sudah diganti sama AI semua. Oh ya. Terus masa depan saya jadi apa nanti kalau lulus kuliah? Artinya apa? Kalau kita lihat dari pertanyaan-pertanyaan itu kan ada gap antara pemahaman para orang tua, para senior dengan anak-anak muda. Ya. Nah, yang tua referensinya masih santri zaman dulu. Betul. Iya. Sehingga ini kalau tidak diantisipasi ya, itu gapnya akan semakin lebar. Yang tua berpikirnya ke arah sana, sementara anak mudanya juga ke arah yang lain. Iya. Kenapa gap itu kok sebegitu jauhnya, Mas? Ya soal referensi. Ya orang senior kayak saya, kayak Safik, yang lain lah ya. Ya kita semua lah dari saya sampean aja. Iya. Dalam hal ini. Kita semua yang senior, apalagi termasuk misal presiden kita, itu kan referensinya lama semua itu. Nanti saya akan ke situ. Itu kan referensinya ya sama semua. Sementara anak-anak muda hari ini referensinya jadi banyak. Informasi yang dia terima lebih banyak. Ya. Sehingga cara berpikirnya juga berbeda dengan generasi kayak kita-kita ini. Oke. Dan dia punya ekspektasi yang jauh lebih tinggi dibanding kita. Artinya seharusnya organisasi ini juga bicarain kekhawatiran yang udah jauh itu ya. Bahwa ada kegelisahan yang luar biasa di anak-anak muda kita ini setelah dia lulus kuliah atau setelah dia mau berkarir, ini masa depan saya gimana? Iya. Apakah misalkan NU punya jawaban atas itu? Apakah pesantren punya jawaban atas problem-problem? Nah, ini menurut saya Mas Rodali. Iya. Yang perlu kita highlight. Pesantren-pesantren kita kayaknya udah ada beberapa yang science based gitu ya. Banyak, sangat banyak. Udah banyak ya. Dan bagus-bagus. Ya, yang bagus-bagus itu. Bagus-bagus. Oke, kita mengarah ke situ sebenarnya, setidaknya di beberapa titik enggak begitu Pak Hasan? Atau ya, secara umum masih kurang dianggapnya? Ya, itu kan hanya di beberapa pesantren yang ya. Dan itu rata-rata pesantren baru kan ya, yang begitu itu? Juga ada pesantren-pesantren besar yang lama. Misalkan Tebu Ireng punya SMA Trainsens. Itu di luar, di tempatnya yang di luar itu beda kan? Ya. Terus ada Darul Ulum juga punya yang SMA unggulan. Terus banyak di beberapa tempat banyak. Nah, tapi kan ini
sekali lagi ini kan hanya terbatas pada lokalitas tertentu, bukan menjadi mainstream. Bukan menjadi mainstream. Bukan menjadi mainstream. Iya, itu catatan penting itu. Nah, saya di akhir-akhir masalah-masalah muktamar begitu ramai itu, di antara yang sedang dibicarakan ini adalah yang sering dibicarakan lagi Mas Safik. Ini kayaknya pasnya ke Mas Safik memang ini. Persoalan positioning negara terhadap negara, NU terhadap negara. Yang dianggapnya itu juga menjadi persoalan di kalangan masyarakat, terutama teman-teman aktivis. Terutama teman-teman aktivis. Misalnya semacam kita sudah kayak kayak terlalu loose lah dianggapnya kira-kira. Itu gimana itu Mas? Ya kalau saya kan tapi karena punya background aktivis, jadi punya bias kognitif. Karena kan relatif itu Mas Safik yang selalu ini kan dianggapnya begitu. Udah keluar ada komentar PBNU. Setidaknya gitu. Ini PBNU bagian oposan. PBNU nggak mengenal oposisi, Pak. Tapi karena saya punya bias aktivis ya. Jadi kalau saya kan tetap saya punya bias aktivis dan saya banyak belajar dari apa yang dulu dilakukan oleh Gus Dur. Dua hal, yang Gus Dur ya kiai aktivis juga kan. Jadi kalau saya kan memandang bahwa NU itu pada prinsipnya kan harus setia pada prinsip-prinsip NU. Misal soal kepemimpinan gitu kan. Misal ya, tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Itu diterima oleh semua kiai NU gitu kan. Prinsip itu gitu-gitu. Terus kemudian prinsip ini dalam konteks pengambilan kebijakan. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Itu kan juga kaidah fikih yang diterima oleh nyaris semua kiai NU. Kita memang tidak mengenal bahwa kita ini harus berjarak dari pemerintah seperti misal NGO atau partai oposisi. Walaupun kita sebenarnya NGO, non government organization. Gitu kan. Kita nggak punya ajaran yang mengharuskan kita itu bersikap diametral atau oposan terhadap pemerintah pada dasar. Tetapi kita punya prinsip bahwa tasarruful imam ala ro'iyah manutun bil maslahah. Harusnya kita setia pada itu. Jadi ketika misal imam atau kekuasaan ulil amri itu dianggap nggak bekerja untuk kemaslahatan, ya harusnya dikritik. Bukan berarti kita mendelegitimasi atau tidak mengakui kepemimpinannya. Siapapun kekuasaan yang terpilih secara demokratis artinya legitimate sesuai kesepakatan kita ya harus diterima. Tetapi kan bukan berarti tanpa kritik. Kalau kekuasaan itu menyeleweng atau kalau kekuasaan itu mengeluarkan kebijakan yang bisa menimbulkan kerusakan, kan harus kita kritik karena kita punya prinsip darul mafasid itu muqaddamun. Nah, kalau saya kan selalu bersikap seperti itu dalam konteks misal sebagai pengurus PBNU, maka saya selalu katakan teman-teman bahwa saya juga berusaha mencari sanad pendapat saya di NU, bukan itu pendapat pribadi saya sebagai aktivis. Kalau saya ditanya sebagai aktivis murni, mungkin jawaban saya akan lebih radikal. Gitu. Saya udah berusaha bahwa lebih keras. Bahwa pandangan saya itu punya akar dalam tradisi NU. Di situ. Dan saya juga selalu melihat kepentingan masyarakat NU dalam berbicara, bukan kepentingan konstituensi aktivis gitu, enggak. Saya kira sejak saya jadi pengurus itu saya sudah berusaha menyingkirkan sedikit mindset saya sebagai aktivis yang memoderasi. Memang setelah bukan memoderasi, merelevansikan. Memang setelah pelantikan sebagai ketua PBNU, kebijaksanaannya meningkat. Kehati-hatiannya meningkat. Bukan soal hati-hati juga. Pada dasarnya kan gini. Seorang pemimpin harus mewakili prinsip umum masyarakat yang dia pimpin. Gitu. Kecuali untuk hal-hal yang memang dianggap terobosan yang dirasa perlu. Gus Dur itu saya kira sangat paham masyarakat NU. Anggap aja lah, walaupun NU itu dulu dipinggirkan oleh negara, gitu kan, yang PNS gak bakal naik pangkat gitu ya ibaratnya. Kemudian nggak ada kebijakan yang menguntungkan NU lah. Udah bener-bener dipinggirkan di luar stadion lah, nggak boleh masuk stadion ikut-ikutan ngatur negara gitu. Tapi Gus Dur kan berusaha bersikap sedemikian rupa dan tidak ngajakin kiai-kiai misalnya untuk berontak atau untuk ngelawan. Nah, kalau Gus Dur secara pribadi, Gus Dur tuh sangat progresif, sangat revolusioner dalam tanda kutip.
Tetapi dia nggak ngajakin Kiai NU dalam konteks itu. Dia kalau ngomong keras, ya ngajakin teman-temannya di forum demokrasi itu. Di Fordem itu. Nah itu karena apa? Saya belajar ya, Gus Dur tuh sangat paham. Memang ya perannya Kiai itu, apalagi perannya pesantren sebagai subkultur, memang tidak di situ. Bukan untuk menggerakkan masyarakat, misal menentang pemerintah. Kalau kemudian ada Kiai yang memang sangat progresif, sangat vokal, ya dengan sendirinya dia akan datangi Gus Dur, nggak perlu didorong-dorong sama Gus Dur gitu loh. Makanya ada sejumlah Kiai yang ya memang, misal kayak Abbas Muin, Ya. almarhum, karena memang beliau juga aktivis kan di Bina Desa Lama, kan yang gitu-gitu. Nah, atau yang Pak Gafar gitu kan. Nah, tapi Gus Dur nggak ngajakin kiai-kiai yang jagain pesantren untuk enggak. Nah, saya juga belajar lah ya dari Gus Dur. Kalau zaman muda kan siapapun saya komporin nih, saya ajakin untuk melawan gitu. Hidup saya melawan maka saya ada. Gampangannya begitu. Itu kan zaman muda gitu kan, zaman muda. Saya aja dulu demo-demo kan bergabungnya sama Forkot, bukan atas nama Ansor, Ibnu atau apa kan enggak. Ya, tapi sama teman-teman yang lain di Jakarta, walaupun di situ banyak sekali teman-teman NU. Artinya banyak sekali teman-teman yang waktu itu dalam tanda kutip itu revolusioner, dia juga sadar nggak bisa bawa bendera RU. Akhirnya ikut bendera kampus mahasiswanya masing-masing. Betul. Nah, karena tadi bahwa kalau kita dalam tanda kutip sebagai pemimpin atau pengurus organisasi, kita harus bertindak sesuai norma yang dimiliki oleh masyarakat yang kita pimpin. Ya. Tapi kalau kemarin hasil apa Mas yang paling banyak itu menjadi bagian dari pembicaraan nggak sama teman-teman? Sama kan habis keliling-keliling gitu, yang dikhawatirkan sama teman-teman. Oh ya, saya kira banyak sekali teman yang bertanya sama saya, kenapa misal PBNU hari ini sangat akomodatif banget, bahkan kesannya apa-apa adjustment terhadap pemerintah, ya, khususnya terhadap istana, kebijakan apapun seolah-olah didukung dan diyakini itu akan membawa kebaikan. Nah, banyak teman yang ketemu saya memang bertanya seperti itu. Tapi sekali lagi juga kadang saya bertanya, yang ketemu saya itu juga mungkin separuh aktivis. Jadi saya juga tetap harus menjaga diri bahwa tadi ada bias juga. Orang-orang yang menemui saya, yang nongkrong sama saya itu juga memang pada dasarnya setengah aktivis. Yang kiai bener jagain pondok mungkin kan nggak berkepentingan ketemu saya. Jadi saya nggak dengar pendapat beliau-beliau itu. Nah, jadi saya juga tetap harus nggak bisa menyimpulkan bahwa itu aspirasi umum. Tetapi bahwa saya bisa mengatakan bahwa itu aspirasi umum mungkin anak-anak muda NU yang lumayan progresif dan umumnya memang juga udah kuliah dan mengenal aktivisme di kampus. Iya, seperti itu. Sehingga mereka terpapar dengan gagasan apa itu demokrasi, apa itu check and balance, apa itu kontrol, apa itu pengawasan dan seterusnya. Mereka udah kenal dengan diktum bahwa power tend to corrupt ya gitu kan. And absolute power corrupt absolutely. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya saya bilang ya saya jelaskan tadi ya gitu. Ya PBNU hari ini diwakili oleh Gus Yahya memang ya memandang bahwa ya NU pada dasarnya harus mendukung pemerintah manapun yang terpilih secara legitimate. Dan legitimate dalam konteks Indonesia kan demokratis. Gus Yahya mengambil posisi itu. Saya juga pernah agak berdebat sama beliau, tetapi kan mengkritik kebijakan itu bukan berarti nggak menerima pemerintah. Ya. Betul. Di situ. Ini karena relevan dengan yang disampaikan Mas Hasan di podcast terakhir itu di Marshall kayaknya. Yang jadi poinnya adalah NU ketika dianggap tidak terlalu kritis terhadap kebijakan pemerintah, dianggapnya kerugian masyarakat itu kita kehilangan kelompok kritis dari berbasis keagamaan. Sehingga kelompok-kelompok ini menganggap kebijakan seperti MBG, Kopdes yang menyedot ratusan triliun ini membuat kelas menengah itu makin kegencet, bahasa zaman squeeze ya Mas. Kegencet kayak tercekik ada di situ. Ya, kelas menengah yang ini kan kelas menengah itu yang ada yang bawah, ada yang atas. Ini yang atas lagi dihajar sama Pertamina Dek ini. Jumlahnya sedikit, tapi kayaknya Pertamina sedang mereview Pertamax sama Pertamax ini, Mas. Yang 9295 kena juga nanti kita. Maksudnya itu relevan. Kebutuhan masyarakat adalah kita kok kehilangan kelompok kritis ya, gitu.
Ya memang kalau kita lihat dari sisi konteks masyarakat kita hari ini kan, kita kan selalu berharap ada suara dari kelas menengah. Ya. Karena orang selalu menganggap bahwa kelas menengah itu orang yang berani bersuara. Karena rasional, karena kemudian dia secara ekonomi sudah agak lebih mapan sehingga dia lebih nggak terbebani oleh ekonomi sehingga dia mau bersuara. Tapi kondisi hari ini kita lihat dengan situasi ekonomi yang sedang tidak baik begini, ya kelas menengah juga tercekik. Betul, Mas. Mereka kebanyakan makan tabungan sekarang. Mantap. Sementara kebijakan-kebijakan negara, kalau boleh kita jujur, hari ini tidak ada yang bersahabat dengan kelas menengah. Ya. Mau Nggak ada yang MBK, bersahabat dengan kita. Iya. Mau MBK, mau Kopdes, Iya. itu ya boleh dibilang itu kan lebih untuk masyarakat kelas bawah. Kelas bawah. Dan selalu memang kelas menengah itu posisinya selalu begitu. Dia dipuji ketika ekonomi lagi tumbuh karena dianggap sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi. Tapi ketika ada krisis, kelas menengah itu nggak dianggap sama sekali. Kena duluan, Pak. Karena selalu kebijakan negara itu selalu berpihak pada yang paling atas Atau sama yang paling bawah. Ketika terjadi krisis, di atas dia main dengan insentif, mau pajak, mau macam-macam. Di bawah dia pakai bantalan bantuan BLT dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian sekarang kalau kita lihat dalam kondisi aktual hari ini, hampir tidak ada suara yang signifikan yang mengajukan keberatan atas berbagai kebijakan negara sekarang. Ya, misalnya Mas Safik ngomong di podcast di mana-mana dan segala macam, ya seperti angin lalu yang hilang ditelan angin. Iya. Bahwa kita lagi tengah-tengah ngomong di podcast, beli kaos kaki dia. Beli motor, Pak. Beli motor. Triliun, astagfirullahaladzim. Jadi kita ini ngumpulin 10.000 ketika makan itu, Mas. Ngopi gitu kan ada pajak 11% itu. Dikumpulin. Iya. Buat beli motor sama dia. Kang Dadang. Ya ini menjadi kekhawatiran, kegelisahan juga. Yang kayaknya saya melihat itu di teman-teman ini perlu deh didorong di tengah-tengah muktamar juga untuk dibicarakan kembali ke depannya. Dibicarakan kembali gimana sih positioning kita terhadap negara ini gitu. Ya, ini ada apa ya kalau dibilang problem besar atau apa ya, kita nggak tahu. Memang Gus Yahya itu memandang bahwa hari ini Indonesia itu tidak lagi mengalami kebuntuan seperti zaman Orde Baru. Oke. Zaman Orde Baru kenapa Gus Dur pada dasarnya secara pribadi mengambil sikap yang sangat keras terhadap Orde Baru, sering menyindir, mengkritik Pak Harto, gitu kan? Tapi juga lewat Fordem secara umum, dan juga menjaga NU untuk bisa menjadi punya bargaining terhadap kekuasaan gitu. Itu karena memang waktu itu saluran politik tuh buntu, benar-benar tidak ada. Partai cuma 3, Golkar, P3 sama PDI itu hanya stempel aja, jumlah kursinya dikit. Sementara Orde Baru juga ada fraksi ABRI, gitu. Ditambah lagi birokrasi, monoloyalitas ya, seluruh pegawai negeri itu ya harus mencoblos Golkar dalam tanda kutip gitu kan, ya gitu. Yang ternyata ini kemarin juga diomongin juga ada salah satu menteri kalau nggak suka sama presiden jangan jadi ASN. Betul. Nah, ini sebenarnya software Orde Baru. Jadi memang masih banyak orang-orang yang softwarenya Orde Baru, software lama ini yang nggak ngerti generasi muda. Presiden gitu. Kan software Orde jadi Baru. gue saya merasa bahwa situasinya udah sangat berbeda. Dulu memang salurannya buntu sehingga NU Gus Dur perlu mengambil posisi seperti itu, menjadi salah satu motor atau pendukung dari gerakan-gerakan masyarakat sipil. Makanya Gus Dur tuh sangat akrab dengan misal Adnan Buyung Nasution gitu kan. Sama tokoh-tokoh yang juga banyak ngomong tentang demokrasi, Arief Budiman, Romo Magnis gitu, Marsilam Simanjunta dan yang lain-lain gitu kan. Gus Dur sangat akrab dengan YLBHI, dengan LP3S, LSM atau NGO kritis pada zaman itu. Nah, karena memang Gus Dur perlu bahwa NU punya leverage dan kalau NU yang di depan, yang lain itu punya keyakinan. Nah di situ. Tapi sekarang Gus Yahya memandang zamannya sudah berubah, sudah berbeda. Saluran politik ada banyak sekali, partai ada banyak sekali. Sehingga
dia merasa bahwa NU tidak harus mengambil posisi seperti NU zaman Gus Dur. Nah, makanya saya kira seperti juga disinggung lagi di podcast terakhir sama Akbar Faisal, gitu kan. Kalau ada masalah apa-apa, jangan tanya NU kalau terkait kebijakan, tanya partai dulu. Ya. Kurang lebih kan seperti itu. Ya, betul. Tanya partai dulu, Kak, kalau ada apa-apa kok NU yang ditanya. Ya. Partai itu ada anggota DPR-nya digaji oleh negara, NU nggak digaji oleh negara. Kenapa kalau ada kebuntuan, NU yang ditanya, padahal sebenarnya salurannya nggak buntu. Karena dijamin konstitusi. Anggota DPR mau ngomong kan dijamin konstitusi. Nggak bisa ditangkap anggota DPR mengkritik pemerintah itu. Nggak ada anggota DPR mau mengkritik pemerintah di rapat terus dilaporkan karena menyebarkan hoak atau menghasut atau apa, kan nggak ada. Mereka dijamin oleh undang-undang. Nah, makanya Gus Yahya punya pandangan seperti itu. Sekarang bukan era kebuntuan, ada banyak partai yang harusnya bisa menjadi saluran. Didorong, bisa menjadi saluran. Tetapi kan memang tragisnya, apesnya, ketika partai ini kemudian ibaratnya kompromi semua demi kepentingannya masing-masing atau demi keamanannya masing-masing, akhirnya publik umum itu memang kemudian kembali mengharapkan NU karena leverage politik yang dimiliki NU sebagai ormas keagamaan terbesar. Mereka lupa bahwa pada dasarnya ya NU itu ormas keagamaan yang visi didirikannya itu memang untuk pendidikan sosial keagamaan. Di situ. Bahkan zaman kolonial aja kita memang mengenal resolusi jihad. Tapi namanya Laskar Hizbullah Fisabilillah itu bukan laskarnya NU. Walaupun anggotanya banyak orang NU. Jadi saya membaca dalam konteks sejarah, NU itu memang fokus pada tujuannya. Yaitu pendidikan keagamaan. Pengabdian sosial keagamaan. Begitu udah urusannya perjuangan yang revolusioner ini yang beresiko, anggota NU dipersilahkan gabung ke yang ada, yang lain. Bukan pakai bendera NU. Makanya banyak sekali orang NU gabung Laskar Hizbullah Fisabilillah. Tidak ada laskar atas nama Ansor. Zaman kolonialisme, Laskar Hizbullah Fisabilillah ada. Padahal anggotanya notabene banyak sekali kiai NU. Nah, saya belajar dari sejarah NU itu, saya kemudian memang merasa ya memang bahwa paradigma ke-NU-an itu dalam tanda kutip sulit mengakomodasi gagasan-gagasan atau usulan-usulan yang revolusioner. Gus Dur sangat paham itu, makanya Gus Dur tuh kata kuncinya transformasi bukan revolusi. Kalau saya teman-teman zaman mahasiswa kan revolusi. Gitu kan, bukan transformasi. Betul. Walaupun Gus Dur akhirnya mendukung revolusi karena berhasil, gitu, mendukung reformasi itu, gitu. Tapi karena Gus Dur memahami, gitu, realitas sosiologis dan antropologisnya NU pesantren-pesantren, Gus Dur tidak pernah mengintrodusir gagasan-gagasan itu di pesantren-pesantren tradisional. Tapi kalau Gus Dur tuh ngomong di kampus, dia ngomong tentang kiri Islam, Pak. Betul. Tapi kalau di pesantren Gus Dur nggak ngomong kiri Islam. Itu maksud saya. Nah, jadi memang nature-nya NU itu pada dasarnya kita punya doktrin atiullah wa rasul wa ulil amri, gitu. Nah, kita punya pengaruh kejawaan yang juga follow harmoni, gitu, menjunjung tinggi harmoni. Walaupun Jawa itu kan ngalah, ngaleh. Kalau wis ngalah kok terdesak terus ngamuk. Itu masalah itu. Karena ngamuk itu tidak terpimpin. Nah, revolusi itu terpimpin. Nah, ngamuk itu nggak terpimpin. Kacau balau. Nah, itu problemnya. Tetapi Ya. Nah, itu masalah positioning NU dengan negara tadi yang kita bicarakan. Saya mau ngelempar lagi pertanyaan fenomena di luar ini. Saya dengerin banyak orang nulis di Facebook gitu Mas. Soal banyak aspirasi, aspirasi soal muktamar. Dan yang satu ini memang berangkat dari masalah yang belakangan terjadi, dinamika antara dua kubu sultan dan keramat di PBNU. Sehingga memunculkan gimana ya biar itu enggak kejadian lagi. Di antaranya lahirlah usulan, misalnya mekanisme pemilihan Rois Am itu kan dipilih oleh Ahlul Halli wal Aqdi. Lalu kemudian pemilihan ketua umum mulai diotak-atik itu. Apakah nanti dipilih oleh Rois Am atau tetap seperti kemarin dipilih langsung atau bahkan ada yang
punya pandangan untuk dipilih oleh Rois Am. Tapi Ahlul Halli wal Aqdi dipermanenkan biar menjadi dewan etik atau sejenisnya lah. Nah, ini ada aspirasi-aspirasi semacam itu juga di luar. Ya, saya kira setelah konflik kemarin, Betul. saya kira kan kemudian banyak sekali warga Nahdien yang melihat bahwa ada yang salah dengan mekanisme Kepemimpinan. pemilihan ya. pemimpin kita. Persis. Misal ada yang mengatakan ya, misal bahwa ya pilihan-pilihan ketua NU dari PC, PW, PB itu misal melibatkan uang gitu kan. Misal ada yang itu walaupun ya saya sendiri nggak pernah tahu persis gitu. Tapi kalau suara-suara kan cerita-cerita kita dengar dari beberapa kali gitu kan. Sehingga orang menganggap itu kan sebuah tindakan yang buruk sehingga kalau bisa diubah pemilihannya. Makanya kemudian muncul Ahlul Halli wal Aqdi ya. Dan udah dipraktekkan dalam konteks karena itu juga mandat muktamar tapi kemudian baru diberlakukan belakangan sehingga Rois Am dipilih oleh Ahwa. Sekarang karena konflik kemarin ada gagasan lagi agar Ketua Umum Tanfidiyah juga dipilih oleh Ahwa atau bahkan diusulkan dipilih oleh Rois Am terpilih. Ya, betul. Ditunjuk oleh Rois Am terpilih. Nah, gitu. Ya, kalau buat saya ya itu dikembalikan kepada para muktamirin. Nah, jadi pengurus-pengurus orang-orang yang memang punya hak suara di muktamar. Bukan di Facebook itu tadi. Yang penting ya silakan ini diskursus ini dikemukakan. Ya. Kalau dipilih tetap seperti kemarin, itu resikonya apa, bahayanya apa, kelebihannya apa dikemukakan. Oh, punya potensi politik uang misalnya, ya dikemukakan. Kalau dipilih oleh Ahwa, itu kira-kira akan konsekuensinya seperti apa. Kalau dipilih oleh Rois Am terpilih itu akan seperti apa gitu. Saya sendiri prinsipnya bahwa tadi sama dengan sikap saya bahwa pemimpin harus mengambil sikap yang pada dasarnya sesuai dengan norma masyarakat yang dipimpinnya. Nah, saya juga berpendapat bahwa dalam konteks pemilihan itu juga pastikan bahwa mekanisme itu benar-benar sesuai yang diinginkan para pengurus yang punya suara. Bahwa kemudian para pengurus yang punya suara ini dari level PC, PW itu harus mampu menangkap aspirasi jamaahnya. Nah, yang dianggap terbaik buat jamaahnya itu apa? Itu juga wajib dilakukan. Nah, itu karena kalau kita kemudian dengan perspektif misal saya karena di PBNU punya perspektifnya misal udah Ahwa aja atau tipe Rois Am aja. Tapi kalau ketua PC, ketua PB pada dasarnya nggak benar-benar ikhlas gitu atau setuju dengan itu, akan problem krisis legitimasi. Ya. Gitu loh. Mekanisme harus ditetapkan sesuai yang aspirasi benar-benar mereka yang akan dipimpin dan mereka yang punya suara. Nah, sampai hari ini kita kan belum bisa mengatakan apakah para pengurus PC, para pengurus PB setuju yang mana. Setuju yang mana. Nah, itu. Walaupun saya pribadi saya nggak setuju kalau dipilih oleh Rois Am. Ditunjuk oleh Rois Am. Ketua umum ditunjuk Rois Am. Saya orang yang memang dibesarkan pada dasarnya bahwa dalam sebuah sistem yang lebih demokratis dan apa yang saya anggap lebih demokratis itu akan saya anggap lebih baik daripada yang lebih tidak demokratis. Dan memberikan kekuasaan ke satu orang secara mutlak. Itu artinya resikonya jauh lebih besar. Yang disebut oligarki itu power of the few. Kekuasaannya sedikit orang, segelintir orang. Dan saya punya keyakinan, walaupun keyakinan saya mungkin bisa salah, gitu. Tapi saya punya keyakinan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada sedikit orang, apalagi satu orang, menurut saya resikonya besar. Menurut saya resikonya besar, gitu loh. Sahabat aja masih harus bermusyawarah ketika Rasulullah meninggal. Ya kan? Sahabat. Kan? Nabi dipilih Tuhan. Beda Pak itu. Satu orang. Ya kan? Tapi begitu Nabi itu nggak ada, bermusyawarah. Walaupun tetap demokrasi, walaupun demokrasi keterwakilan. Ya. Artinya seperti itu. Nah, makanya saya
Saya tidak setuju. Kalau itu bagus mungkin udah zaman dulu dilakukan. Saya kira para sesepuh kita aja sangat menyadari itu bahwa kita punya pengalaman yang tidak bagus dengan demokrasi pilihan langsung. Itu juga terjadi dalam konteks Indonesia. Betul. Banyak sekali NU sendiri juga pernah mendiskusikan bagaimana kalau pilkada ini tidak langsung bupati dipilih oleh DPRD aja, nggak perlu one man one vote gitu kan, karena biar nggak ada politik uang, nah gitu. Nah, ya masih ada politik uang tapi hanya di dalam anggota DPR, di dalam gedung DPR kan gitu. Politik uangnya dilokalisir. Kayak gitu di situ. Jadi saya cenderung tidak setuju kalau dipilih oleh Roy Sam terpilih. Mungkin untuk mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul, karena udah beberapa kali muktamar misal dianggap melibatkan uang gitu. Padahal NU harusnya ruang pengabdian gitu. Ya mungkin kalau Ahwa, jadi Rois Am terpilih berembuk dengan Ahwa untuk memilih ketua umum, nanti masih ada mekanisme kontrolnya, bukan satu orang. Bukan hanya Rois Am. Betul, betul. Hari ini kita kan mencari figur benar-benar yang kira-kira ya setengah wali gitu ya ibaratnya ya. Yang linuwe yang bisa melihat apa yang kan kayaknya susah. Nih, kriterianya susah. Saya termasuk orang yang skeptis dengan itu. Saya termasuk orang yang skeptis dengan itu. Realitas sosiologisnya saya kira juga tidak mendukung. Apalagi generasi Z, anak-anaknya Hasan. Saya kira akan aneh melihat itu. Gitu. Ya. Ini memang kalau sudah ngomongin tadi zamannya sahabat gitu-gitu kan. Udah kelihatan ketua PBNU-nya, Pak. Iya. Memang jam terbang. Jam terbang. Kebijaksanaannya itu udah muncul. Mas Hasan ada ini enggak? Di aspek itu pemilihan langsung atau ya saya kira gini ya, kita ini sejak reformasi sudah terbiasa dengan dan demokrasi itu menjadi sesuatu yang biasa kita lakukan setiap 5 tahun. Nah harusnya kita tidak terlalu asing ya ketika ngomong soal demokrasi di NU. Saya sangat sepakat dengan Syafiq tadi bilang bahwa hari ini mencari sosok kiai yang keramatnya itu nyundul langit gitu, itu setengah mati susahnya. Ya Rois Akbar itu cuma Basim. Masa kita kemudian rela menyerahkan kewenangan kepada seseorang yang kita sendiri masih tanda tanya gitu loh. Maka ya kalau bicara demokrasi ya tidak ada yang ideal, semua pasti ada plus minusnya. Tapi demokrasi selalu bisa mencari jalan keluar, mengkoreksi atas keputusan-keputusan yang sudah terjadi. Ya, jadi poin saya begini, saya tidak terlalu melihat siapa yang akan jadi nanti. Mau mekanismenya seperti apa terserah, tapi demokrasi saya kira penting. Tetap ada di NU. Yang menjadi poin saya adalah bahwa saya punya pandangan pemimpin NU paling tidak dia harus aware. Tidak hanya aware tapi juga punya curiosity terhadap problem-problem perubahan yang sekarang terjadi di NU. Itu menurut saya poin pertama. Kalau dia misalkan sosok ini menganggap bahwa perubahan ini ya biasalah nanti akan selesai sendiri, menurut saya itu persoalan dasar yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pemimpin ketua umum di level Nahdlatul Ulama. Betul. Yang kedua adalah dia memang dengan melihat problem, aware terhadap kondisi sosial masyarakat, aware terhadap problem NU di masa depan. Dia harus punya visi yang juga menatap NU jauh ke depan. Tapi itu tidak cukup. Dia harus punya seperangkat cara dan metode untuk mewujudkan visi itu. Apakah melalui orang-orang yang dipimpinnya, atau melalui kolaborasi dengan pihak-pihak eksternal. Nah, kalau kita memiliki sosok yang punya 3 ini, saya kira pesimis kita berkurang. Gitu. Ya. Bisa berkurang ini.
orang nanya juga Mas di luar Mas, Gus Yahya nyalon lagi nggak katanya gitu. Ya kalau dari statement-statement yang udah dikumpulkan di beberapa kesempatan kan Gus Yahya akan nyalon lagi karena ada pekerjaan yang belum diselesaikan. Oh iya, di Akbar Faisal itu Iya. bilang begitu. Iya. Saya kan punya janji katanya. Kalau janjinya Iya. tidak ditunaikan gimana? Ah itu rasanya. Nyalon lagi berarti Gus Yahya. Ya boleh saja toh. Heeh. Walaupun, walaupun nanti kalau Gus Yahya nyalon lagi saya akan bertanya, terus gimana ini terhadap pemerintah kalau nggak boleh kritik repot kita. Ya Mas tolong tanyain itu. Nah, itu di luar Sebenarnya beliau setuju. Maksudnya ya oke yang kritik pemerintah, tapi kan ya tadi kan nyambung cerita saya kan. Gus Ya Yahya nanti punya yang bagian kritik Safik Gus Yahya punya positioning gitu. Ya. Dia nggak pengen membawa masyarakat NU jumlahnya besar itu dalam posisi yang diametral terhadap pemerintah yang sah. Prinsipnya di situ. Saya setuju. Oke. Tidak ingin membawa warga NU yang jumlahnya puluhan juta dalam posisi yang diametral terhadap pemerintahan yang sah hasil pemilu. Ya. Zaman Pak Harto aja yang nggak ada pemilu ibaratnya gitu kan. Ketok gitu ya pantas-pantasan. Itu aja Gus Dur nggak membawa warga NU untuk benar-benar mengambil posisi yang diametral. Peran diametral itu diperankan oleh Gus Dur sendiri, nggak ngajak-ngajak Gus Dur itu pada dasarnya. Nah, karena ya tahu resiko ininya, nah, gitu. Kalau kita mengagitasi puluhan juta orang kan bahaya Pak, gitu loh. Tetapi ya, nah dia kalau ngeritik ya ora apa-apa. Tapi kan ora kudu aku. Kayaknya saya ngeritik terus. Nah, ini yang berkembang ini sama baca ini nih Mas. Survei-survei ini di luar Gus Yahya ini sudah pada bermunculan. Ya. Siapa? Ini ada survei kandidat ketua umum PBNU, pilihan pengurus dan warga NU. Ya. Ya. Kayak Imam Jazuli, Cirebon. Oh, iya. Terus berapa angkanya? Saya nggak yang kenal. yang ini agak nggak terlalu jomplang ini. Kayak Imam Jazuli 28,2%. Itu surveinya di mana itu? Facebook kayak. Yang survei siapa? Nggak tahu ini. Ditangkapin Facebook. Yeah. Ini kita anggap sebuah partisipasi Mas. Terus Kiai Marzuki Mustamar 22. Kiai Yusuf Hudori 17. Ya, Gus Yusuf. Gus Yahya Kiai Yaul Stakuf 9,9. Ya. Kiai Zulfa Mustafa 4,6. Kiai Abdus Salam, Gus Salam Jombang 4,3. Pak Nasar 4. Gus Ipul Kiai Haji Saifullah Yusuf 3,7. Nusron Wahid 2,2. Pak Nuh 2. Kiai Abdul Ghaffar Rozin 1,4. Safik kali berapa situ? Luar. Saya juga ragu kalau ini jumlahnya dijumlahkan jangan-jangan nggak sampai 100. Gara-gara nulisnya manual. Atau bahkan lebih 100. Ini hasil polling calon kandidat. Ini ada yang menarik ini. Yang terakhir yang pertama Gus Yahya 47, Gus Yusuf 33, Gus Salam 13. Terus ada yang 5% terakhir. Gufron ini yang bisa Mama Gufron. Ya itu problemnya. Saya kira Mas Hasan tuh bahwa itu polling yang semuanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kayaknya Mas Hasan juga perlu melakukan survei dalam hal ini. Gimana Mas? Bisa nggak itu? Uang publik mau Iya. Kita sponsorin nanti kan. Iya. Saya bilang sama investor saya itu. bulat ya. Iya. Oke, menarik. Apa lagi Mas kira-kira seputar muktamar kandidasi sudah, survei. Tapi yang Ya pada paling dasarnya kalau ada banyak calon, banyak nama-nama yang muncul bagus karena kan para pengurus NU yang punya suara dan juga warga NU secara umum kan dia akan menggali siapa-siapa kira-kira yang dianggap oke, ya, gitu-gitu kan itu bagus sehingga kan orang itu nggak blank terhadap calon-calon pemimpinnya. Itu kan penting, informasi yang akurat itu kan harus dikemukakan memang. Betul. Gitu-gitu. Jadi ya oke aja, tapi ya tadi persoalannya kan disayangkannya adalah kita fokus pada ya kayaknya ganti orang akan NU akan lebih baik atau beres atau apa. Padahal kan ya belum tentu juga. Belum tentu juga. Apalagi tadi Mas Hasan ya ada banyak sekali tantangannya gitu kan. Tinggal sekarang kan memang ya tadi tantangan sosialnya belum lagi urusan politik tadi. Betul. Warga NU itu sekarang harapannya misal positioning PBNU terhadap pemerintah itu gimana?
gitu kan. Itu kan itu juga lebih saya banyak kira itu. salah satu ekspektasi Ya, ya. yang muncul. Dan tadi malam ada pertemuan IKPMI, Pak. Oh iya. Oh, iya. Wah, Gimana? ini dahsyat ini. Semacam konsolidasi, Pak, sudah, Pak. Oh iya. Oh. Tapi Ada memang setiap pertemuan itu sekarang menjadi forum wajah konsolidasi. konsolidasi. Sekarang itu halal bihalal juga begitu. Halal bihalal. Ada Caimin, Ya. Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Ketua Umum PKB, Ya. Ketua Umum PKB. Terus ada Pak Nasaruddin Umar, Menak. Ada Kang Nusron Wahid, Menteri ya. ATR BPN. Ya, menteri semua itu. Menteri semua. Iya. Kalau tiga-tiga sudah bersatu, Oke. ini dari podium, Iya. Pak. Kata Iya, Caimin, kalau Pak Nusron, saya dan Prof Nasar bersatu, selesai itu. Wah, gitu. Iya. Kang Nusron. Kalau. Kang Nusron menarik. Dia menyebutkan teori 5 kekecewaan. Kekecewaan yang sehari, yang seminggu, yang sebulan, yang setahun. Ada kekecewaan 5 tahun. Iya. Kekecewaan 5 tahun adalah kecewa salah mencalonkan ketua umum PBNU. Jangan diulangi lagi. Pak Nasar halus, Pak Nasar. Terus wah ini kalau sudah bersatu ada yang menawarkan Kayaknya diri. Nusron ini udah berkali-kali ikut muktamar, tim sukses muktamar. Kayaknya dia kecewa terus dengan gitu. Makanya beliau berkomitmen agar 5 tahun lagi jangan sampai ada penyesalan 5 tahun lagi nih. Iya. Tapi seru lah. Seru. Artinya animo soal muktamar ini sedang ramai sekali dibicarakan. Betul. Bicarakan dan saya usul aja siapapun yang mau bicara muktamar kontaklah ruang publik saya bilang kan. Kita obrolin ya. Iya. Tapi itu karena yang datang menteri semua, itu bisa dibaca ini. Ini kandidat-kandidat yang kira-kira akan mendukung kekuasaan gitu. Iya juga sih. Lebih susah lagi. Tapi nanti juga ada yang ngomong juga, Gus Yahya bukan menteri juga mendukung. Tapi baik, itu 3 orang itu kalau bertemu itu juga susah. Ya paling tidak udah ketemu di halal bihalal KPMI. Halal bihalal. Nah, paling tidak itu. Minimal ada omongan untuk bersatu itu lah. Iya. Mantap. Itu siarkan live dan acaranya sampai jam 1 malam tadi. Iya. Ya tapi kan tadi bahwa ada banyak orang yang segera kecewa dengan ketua umum ketua PBNU ya Gus Yahya. Tapi mungkin juga ada orang-orang yang kecewa dengan tadi mantan-mantan kandidat tim sukses tadi. Jadi kalau Nusron bilang ada kekecewaan, yang kecewa sama Nusron itu juga ada. Kalau bicara tentang DPR misalnya sekarang kan tidak ada kritis atas program-program yang tidak masuk akal itu ya, duit di miliaran triliunan buat beli motor misalnya. Ini PKB kemana? Kok kosong nggak ada omongannya misalnya kayak gitu. Jadi ini menarik. Kan semakin banyak kandidat di muktamar kan semakin bagus buat kita. Semakin bagus. Artinya para pemilih nanti kita nggak itu semakin kekurangan banyak pilihan. Iya. Nah, menurut saya ini jangan sampai kemudian pada saat muktamar langsung kemudian ketua umum PBNU dipilih oleh Rois Am. Oh iya. Terus di mana? Betul. Aspirasi ya dari bawah yang kemudian ya kalau naik saya itu juga jadi persoalan. Susah membayangkan itu susah terjadi. mencerna di pikiran saya berdasar kondisi hari ini. Dan saya kira potensi krisis legitimasinya juga besar. Hari inilah kita harus mengakui di masyarakat kita ya. Saya kira kita harus akui nggak ada benar-benar kiai yang benar-benar karismatik yang kita anggap wirai gitu-gitu kan. Hari ini mau ketua umum, mau Rois Am, itu yang kritik banyak sekali. Kita cek mau di YouTube, di Facebook, di sosmed yang kritik banyak sekali. Gara-gara keributan urusan Habib, anti Habib, pro Habib, anti Habib aja banyak sekali yang orang mengkritik Rois Am maupun ketua umum. Dan yang kritik saya cek itu banyak sekali dari santri-santri NU sendiri. Ya banyak lah Mas. Nah, gitu loh. Banyak. Jadi artinya kita harus menyadari bahwa ya warga kita udah tidak bisa seperti diposisikan seperti dulu lagi. Makanya saya sering ngomong juga waktu diskusi diundang teman-teman PKB kan juga saya selalu bilang nggak boleh hari ini kiai meminta agar warganya samina wa atokna. Betul. Iya. Itu dulu itu saran agar menaati kiai lain, bukan menaati diri kita sendiri. Nah, di situ. Karena juga
sikap samina wa atokna itu padahal akan muncul dengan sendirinya karena itu otoritas, muncul dengan sendiri kalau kita dianggap kredibel. Kita bertindak sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai ideal masyarakat yang kita pimpin, otomatis masyarakat akan samina wa atokna. Nah, di situ walaupun dalam konteks NU karena NU itu besar, juga nggak mungkin juga puluhan juta orang itu samina wa atokna pada satu kiai. Betul. Bahkan Rois Am sekalipun santri akan samina wa atokna pada kiainya sendiri. Iya. Tapi nggak samina wa atokna pada kiai orang lain. Nah gitu, kiai saya berbeda dengan kiainya Mas Hasan. Sikap saya terhadap kiai saya, misal Mbah Sal almarhum, Mbah Abdullah Salam almarhum, misal dulu ya udah samina wa atokna karena beliau berjasa besar pada pertumbuhan saya. Saya mendapat manfaat ilmunya, barokahnya dan seterusnya. Nah, Mas Hasan punya kiai lain. Saya mungkin terhadap kiainya Mas Hasan saya nggak begitu kenal. Dituntut samina wa atokna saya juga nggak bisa. Sebaliknya Mas Hasan saya tuntut agar samina wa atokna terhadap Mbah Sahal yang kiai saya gitu mungkin juga nggak bisa karena nggak punya kesejaraan itu. Betul. Saya sering mengungkapkan itu realitas sosiologis warga kita hari ini. Kalau kita paksa nggak ada bedanya, suruh maksa taat sama pemerintah dengan argumen dalil atiullah wa atiur rasul wa ulil amri, nggak bisa karena ulil amri hari ini beda dengan ulil amri zaman sahabat Nabi. Kalau urusan banyak-banyakan dalil, sampai ngasih dalil apa samina wa atokna, dia punya dalil juga itu. Santri-santri saiki Pak, kita makin kesini makin kesana. Dan lagi yang dibicarakan memang banyak ketua umum sebenarnya survei itu belum ada identifikasi soal Rois Am misalnya. Rois Am belum di level itu, misalnya ada Kiai Said, Kiai Ma'ruf yang sepuh-sepuh gitu-gitu, yang ini siapa yang top, misalnya Rois Am sendiri misalnya sekarang. Oke lah, ini obrolan ini kayaknya akan makin panjang sampai ke muktamar nanti. Nah, yang mau konsolidasi silahkan konsolidasi, kalau mau rame-rame undang kita lah, ruang publik ini. Makasih Mas Syafiq, Mas Hasanuddin Ali, terima kasih. Oh ya, terakhir teman-teman yang mau bukunya ini hubungi teman-teman Islami ya Mas ya? Iya. Cari di online kayaknya. Oh ya, di online ada. Lewat ruang publik bisa juga. 20%. Kita ketemu di episode mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.